Setelah kita melakukan pemotongan jalur ya, TV udah normal kembali seperti sedia kala. Kali ini gambar saya peroleh dari input di video ya teman-teman, dan gambarnya bagus. Baik teman-teman, kali ini ada TV Polytron ya, berukuran 32 inch seperti yang teman-teman lihat sebelumnya di belakang box TV-nya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi kembali ada beberapa tutorial, dan sebelumnya kita harus colokkan dulu ke listrik untuk melihat gejala kerusakannya. Oke, indikator sudah menyala, lalu kita menekan tombol power yang ada di belakang TV. Mari kita lihat bersama, dan TV menyala namun tidak menampilkan gambar apapun ya, bahkan OSD juga tidak tampil. Namun sekilas setelah kita perhatikan bahwasanya di situ backlit menyala, namun SD tidak tampil ya teman-teman. Ya, jadi di sini kerusakan sudah jelas di bagian panel ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa trik dan cara mengatasinya. Oke teman-teman, ini panelnya saya sudah bongkar. Dan di sini biasanya paling sering terjadi pada TV LED Polytron itu permasalahan di bagian T-con ya. Dan di video sebelumnya juga saya sudah pernah membuat yang seperti ini, tipe yang sama, dan ini video kedua dari tipe yang sama. Jadi saya langsung aja dengan cara singkat ya. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara memotong jalur TV yang benar pada panel charge-nya. Jadi ada baiknya juga sebelum kita melakukan pemotongan jalur, kita coba tes terlebih dahulu beberapa tegangan yang ada pada setiap titik poin tentunya. Jadi kita harus mengukur sesuai titik poin, dan nilai volt yang tertera pada PCB juga harus sinkron ya, seperti tegangan VGH, VGL, VON 1,5 volt, 15 volt, 3,3 teman-teman ya. Jadi sini sedikit saya singkat saja. Ternyata setelah saya melakukan pengukuran di sini semuanya ada tegangan, namun TV tetap tidak mau keluar teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya memberikan tips singkat saja pada inti kerusakan TV ini dan cara penanganannya seperti apa. Jadi saya akan melakukan beberapa pemotongan jalur di bagian panel sebelah kiri ya. Itu terletak sebelah kiri tadi teman-teman, yang saya tunjukkan sebelumnya. Adapun cara pemotongan tersebut kita harus melakukan pada bagian PCB yang akan kita motong. Ini bertujuan agar ketika ada kesalahan dalam masa pemotongan, maka kita bisa melakukan kembali penyambungan solder yang bagian sebelah kiri ya. Jadi di sinilah tempat kita memotong nanti teman-teman ya, yang saya tunjukkan pada ujung pisau ini. Oke, ada baiknya bagi teman-teman yang mempunyai pandangan kurang fokus ataupun kurang terang, kita dapat melakukan dengan alat bantu ya, seperti kaca pembesar. Jadi di sini adalah tahap awal proses pengerikan di bagian
PCB yang saya katakan sebelumnya tadi. Jadi ini memang harus bersih ya, udah yakin bersih baru nanti kita potong. Untuk pemotongan jalurnya teman-teman, kalau dirumuskan itu ada di jalur 1221 teman-teman ya. Nanti saya bakalan mau di zoom ya di sini agar teman-teman tidak penasaran ya, di bagian mana saja yang dipotong tentunya. Teman-teman, itu setelah kita menggerik tadi, itulah pada jalur yang akan kita potong nantinya teman-teman, seperti itu. Jadi ada di rumus 1221, di situ tertera satu jalur, dua jalur menjadi satu, dua jalur menjadi satu, dan satu jalur lagi. Jadi kita sebutkan dengan rumus 1221. Oke, sekarang tahap pemotongan ya. Jadi untuk melakukan pemotongan ini teman-teman tidak perlu terburu-buru. Yang penting tidak menyinggol atau mengenai jalur yang di sebelah kanan atau kirinya. Jadi cukup kita tekan saja pelan-pelan ya, intinya putuslah teman-teman ya. Kita harus yakin bahwasanya seumpama nanti gagal, kita bisa menyambungkan lagi pemotongan ini teman-teman. Karena juga pernah kita melakukan yang gagal, maka kita akan berpindah pada jalur yang di bagian sebelah kanan. Oke, sekarang ini di tahap pemotongan teman-teman. Di situ saya melakukan pemotongan satu-satu jalurnya teman-teman ya, nggak sekaligus 4 dengan cepat. Jadi satu ditekan, jalur 2 ditekan sedikit, jalur 2 ditekan sedikit, dan satu sedikit. Jadi di sini teman-teman tidak perlu ragu ya. Nah, jadi santai aja motongnya, yang penting yakin ya. Orang awam ya, teman-teman bukan teknisi sebenarnya juga bisa melakukan ini. Oke teman-teman, ini hasilnya yang kita potong tadi ya, seperti itu ya. Ada bekas baretan dari pisau cutter kita. Oke, setelah melakukan pemotongan kita coba TV-nya. Oke, sekarang kita colokkan lagi TV-nya ke listrik, lalu kita tekan tombol power. Oke, sudah menyala. Mari kita lihat ya, kita sedikit intip apakah logo sudah bisa keluar teman-teman ya. Coba kita perhatikan dengan seksama, dan ternyata alhamdulillah berhasil ya. Jadi tutorial kali ini lumayan ya, tidak membuang waktu lama. Oke, di sini saya menekan tombol menu dan tampilan menunya itu udah oke banget, udah bagus. Jadi teman-teman besok kalau ketemu TV Polytron dengan kerusakan yang sama, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, langsung saja ikuti tutorial ini. 85% ya, hampir 100% ini kebanyakan berhasil. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.